Hola amigos parantos, Kubahada Bangos, balik lagi di Gayakin Movie yang akan melanjutkan season kedua dari serial Orient yang kali ini akan menceritakan pertempuran besar para busidan dan salah satu iblis terkuat di sebuah pulau. Bagaimanakah keseruannya? Nggak pakai banyak cakap lagi, yuk langsung aja simak videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Season kedua dimulai oleh Musashi dan kawan-kawan yang berhasil sampai di pelabuhan Harima dan auto mencari markas milik klan Uesugi. Ketiganya langsung menghadap pada pria bernama Naoe yang merupakan anggota Uesugi. Namun karena Musashi dan kawan-kawan bukan anggota aliansi, mereka dianggap sebagai penyusup dan diperintahkan untuk ditangkap. Musashi bisa dijatuhkan dengan mudah oleh seorang pria. Hingga nggak lama datang sebuah helikopter Kitetsu ke tempat itu juga. Semua orang auto bersujud karena katanya itu merupakan kendaraan khusus yang membawa pemimpin klan Uesugi. Namun begitu orang yang menaiki helikopter itu keluar, Musashi auto terkejut karena Naotora lah yang ada dalam helikopter tersebut. Naotora yang mengingat Musashi langsung menghampiri anak itu hingga akhirnya di sini terbongkar jika Naotora adalah orang terkuat kedua di Hinamoto setelah ketua klan Uesugi. Naotora lalu berkata kalau Musashi dan teman-temannya adalah bawahannya, membuat mereka terbebas dari hukuman Shinaoe. Setelahnya, Naotora pun dibawa ke hadapan sang pemimpin Uesugi yang bernama Tatsuomi. Di sini, Tatsuomi ternyata mengundang Naotora untuk ikut bertarung melawan Kishin di sebuah pulau bernama Awaji. Sementara itu, Musashi dan kawan-kawan diberitahu anak buah Naotora jika mereka bukan akan bertarung dengan Kishin hitam, melainkan salah satu dari 4 Kishin terkuat bernama Yamata no Orochi, di mana konon 4 Kishin terkuat itu lahir dari sang Kishin hitam. Dan tujuan mereka mengincar Yamata Orochi lebih dulu agar suplai makanan ke Kishin hitam terputus untuk mencegahnya semakin membesar. Setelahnya, Musashi mencoba menyusup ke markas klan Uesugi karena emang tujuan mereka datang ke sana untuk mencari kebenaran tentang masa lalu ayah si Kojiro. Nggak diduga di atas atap Musashi malah bertemu dengan seorang pria bertato, di mana orang itu kemudian mengajak si Musashi berbincang. Ia lalu berkata jika dirinya sebenarnya benci harus mengirim busin muda seperti Musashi ke medan perang hanya untuk mati. Hingga nggak diduga, Naoe kemudian datang ke sana dan orang itu ternyata adalah si Tatsuomi walau tadi penampilannya sangat berbeda guys. Musashi akhirnya tahu jika orang itu nggak lain adalah ketua dari klan Uesugi yang sedang ia cari. Namun baru aja ia akan bertanya tentang ayah Kojiro, Naoe bilang Musashi sebenarnya adalah orang asing dan bukan berasal dari klan Takeda. Membuat Tatsuomi marah dan lalu memerintahkan Musashi dan kawan-kawan untuk dibawa ke sebuah tempat. Musashi dipisahkan dari teman-temannya, di mana saat ia masuk ke sebuah ruangan di sana udah ada beberapa kelompok busidan. Musashi langsung mengamati keadaan yang ia bilang masing-masing kelompok itu baru pertama kali bertemu dan sedang mengukur kekuatan satu sama lain. Ketua dari klan Amako yang bernama Amako Katsumi lalu bilang ia ingin menentukan siapakah yang terkuat dan pantas menjadi ketua tim di ruangan itu. Hingga ia diladeni oleh pria yang sebelumnya udah menjatuhkan Musashi, di mana ia berasal dari klan besar bernama Shimazu Bushi, sementara nama pria itu sendiri adalah Shimazu Akihiro, yang merupakan putra dari ketua klannya. Para anggota klan Shimazu kemudian mengejek klan Amako yang katanya adalah klan terlemah dalam aliansi. Bahkan Akihiro bilang Katsumi nggak pantas menantangnya. Sementara itu, Musashi ditemui seorang wanita bertudung dan yang mengejutkan wanita itu ternyata adalah si Michiru. Nggak lama, klan lainnya meminta Musashi menengahi perseteruan klan Amako dan Shimazu karena katanya mereka akan ditempatkan dalam satu tim dan nggak boleh bertengkar. Dan mereka juga bilang mereka nggak mau kalau orang-orang rusuh itu yang jadi ketua timnya, membuat Musashi tertarik jadi ketua agar dapat lebih dekat lagi dengan klan Uesugi. Konyolnya, bukannya menengahi, Musashi malah coba ikut bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat antara ia Katsumi dan juga Akihiro. Katsumi langsung menyerang Musashi disambung oleh Akihiro. Hebatnya, kali ini Musashi bisa mengimbangi serangan kedua orang itu, bahkan gak lama ia bisa menekan si Mitsuki. Walau sial, Akihiro kemudian menyerang dengan pedang Kitetsu yang ada di kakinya dan berhasil membuat Musashi terhempas. Musashi masih bisa bangkit dan mencoba menyerang balik, namun Akihiro cukup kuat untuk mengalahkan si Musashi.
Musashi yang babak belur pun akhirnya tersadar di mana saat itu Akihiro udah memenangkan semua pertarungan. Melihat itu, Musashi menghampiri Akihiro dan mengakui pria itu jadi ketua tim juga mengajaknya berteman. Namun gak diduga Akihiro malah menarik tangan Musashi dan bilang bahwa anak itu berbohong ingin berteman dengannya. Karena Akihiro menganggap Musashi yang udah kalah cuma takut pada dirinya aja. Malam harinya, Akihiro yang udah sah jadi ketua tim mengumpulkan semua orang dan mengumumkan jika mulai sekarang orang-orang itu harus menuruti semua perintahnya. Dan jika membangkang, mereka akan dihukum dengan cara klan Shimizu. Musashi mendebat kata-kata Akihiro dengan bilang gak seharusnya Akihiro mengancam mereka semua untuk patuh kepadanya. Namun si Akihiro yang gak menganggap kata-kata Musashi langsung membubarkan barisan. Karena nggak merasa diterima di timnya, Musashi berencana mencari dukungan dari Kojiro dan juga si Sugumi. Namun kedua orang itu ternyata sedang bersenang-senang dengan tim baru mereka, membuat Musashi mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, kapal-kapal pun mulai menuju ke Pulau Awaji. Akihiro langsung membagi tugas di mana klan-klan lain harus mengepung musuh, sementara klan Shimazu lah yang melancarkan serangan akhirnya. Musashi lagi-lagi mendebat Akihiro karena menurutnya klan Shimizu yang melakukan serangan penutup hanya ingin mendapatkan pujian aja. Mitsuki mencoba menenangkan si Musashi sementara Akihiro yang marah menghukum Musashi dengan memintanya mengupas kentang. Nggak lama Musashi ditemui seorang pria yang katanya ia juga ada di tim yang sama dengan Musashi. Hingga akhirnya mereka pun berkenalan di mana pria itu bernama Noguchi Kijinosuke. Naoe juga lalu datang dan bertanya untuk apa busi-busi itu mengupas kentang. Di sini Naoe ternyata udah ditunjuk jadi pemimpin semua tim yang ada di divisi pertama termasuk tim tempat Musashi berada. Sementara itu di markas utama para petinggi aliansi terlihat sedang mengadakan rapat. Sang ahli strategi dari klan Uesugi yang bernama Usami Kuroko berkata mereka akan lebih dulu memancing kisin-kisin kelas rendah di Pulau Awaji dan menggiring mereka ke satu tempat, di mana itu akan menjadi tugas seluruh divisi pertama yang dipimpin oleh Naoe. Konyolnya, si Naoe yang merupakan akuntan untuk klan Uesugi malah lebih sibuk mengurusi pembukuan keuangan klannya daripada fokus ke medan pertempuran. Sementara itu, di luar kapal-kapal divisi pertama mulai diserang oleh para kisin kelas rendah. Walau hanya kelas rendah, kisin-kisin itu ternyata cukup kuat, bahkan tanduknya nggak mempan dipotong oleh si Musashi. Musashi nggak mau menyerah dan terus mencoba memotong tanduk sang kisin, walau apesnya satu kisin lagi hampir memakan si Musashi dari belakang. Beruntung ada seseorang yang berhasil memotong tanduk dua kisin tersebut dengan senjata kitetsunya. Musashi ternyata ditolong oleh Naoe yang ternyata sangat kuat dan mempunyai jiwa berwarna merah. Yang bahkan Tatsuomi mengakui kekuatan pria itu yang ia bilang Naoe merupakan salah satu dari 3 petarung terkuat di dalam klannya. Dengan dibantu ajudannya yang bernama Amakasu Masaki, Naoe berhasil menumpas semua kisin kelas rendah yang menyerang. Walau nggak lama lebih banyak kisin lagi yang datang ke tempat itu. Sementara itu, di sisi lain, salah satu dari 8 obsidian yang bernama Inudaya Taro terlihat sedang berada di tempat Yamata no Orochi. Balik lagi ke divisi pertama yang udah terkepung oleh para kisin kelas rendah. Namun di sini Naoe kembali menunjukkan kekuatannya dengan mengikat tanduk banyak kisin sekaligus dan membuat mereka menjadi satu barisan. Dan karena hal itu, si Naoe bisa mematahkan semua tanduk kisin itu dalam sekali serang. Akihiro lalu ikut bertarung dan berhasil mematahkan tanduk kisin yang keras, di mana ia bisa melakukan itu karena menyatukan semua kekuatan anggota klannya. Membuat Musashi ingat jika Dewi Obsidian juga pernah melakukan hal yang sama waktu melawan Shiro. Setelahnya, semua klan yang ada di divisi pertama pun menyatukan kekuatan mereka agar bisa mematahkan tanduk kisin-kisin tersebut. Dan karena hal itu, Musashi yang tadi menyerang sendirian dengan gegabah menganggap jika dirinya sangat payah. Balik lagi ke Tatsuomi yang sedang berbincang dengan Naotora, di mana ia jujur jika alasan sebenarnya memanggil Naotora ke sana adalah untuk membicarakan tentang Dewi Obsidian yang udah berhasil ditemukan. Tatsuomi ternyata menginginkan Dewi Obsidian berada di pihak mereka dan nggak mau kekuatan itu jatuh ke pihak musuh. Ia juga curiga jika 8 Obsidian udah menempatkan mata-mata di pihak aliansi mereka. Makanya Tatsuomi bilang mereka lebih dulu harus mencari mata-mata tersebut. Sementara itu, si Musashi terlihat terpukul karena misi divisi 1 sukses tanpa ia bisa melakukan apa-apa. Bahkan dalam perjalanan kembali ke pelabuhan, ia terus diejek oleh anggota klan Shimizu. Saking stresnya, Musashi bahkan berpikir untuk kabur dari sana, namun ia ketahuan oleh si Mitsuki. Mitsuki bilang ia mengerti perasaan Musashi karena ia pun merasa udah dipermalukan waktu kalah bertarung melawan Akihiro di hadapan anak buahnya.
Ia kemudian menyemangati Musashi dan bilang kalau dirinya percaya si Musashi bisa jadi lebih kuat lagi, membuat Musashi senang dan memuji Katsumi sebagai penyelamatnya. Musashi lalu bertanya kenapa sebelumnya si Katsumi sangat ingin menjadi ketua tim. Di sini Katsumi pun bercerita jika sebenarnya Pulau Awaji merupakan tanah kelahirannya. Sampai di suatu saat para Kishin datang dan merebut pulau itu, dan karena itu ia tentu ingin jadi ketua tim untuk memimpin anggotanya merebut kembali pulau tersebut. Setelahnya, saat semua tim diabsen, Musashi nggak ada di sana dan dianggap oleh klan Shimizu kalau anak itu udah melarikan diri. Namun Musashi lalu kembali sambil berkata dalam hati, ia nggak peduli kalau saat ini diremehkan dan yakin kalau dirinya bisa jadi lebih kuat lagi. Keesokan harinya, Katsumi pun membantu Musashi dengan mengajarinya teknik berpedang. Tanpa mereka sadari, Michiru menonton latihan mereka, namun anehnya dari tubuh gadis itu lalu keluar batu-batu hitam. Di sini akhirnya terbongkar jika Michiru nggak lain adalah putri dari si Inudaya Taro. Nggak salah lagi kalau selama ini Michiru lah yang menjadi mata-mata dan melaporkan keadaan aliansi pada ayahnya. Bahkan ia diberi tugas khusus untuk mengambil Dewi Obsidian dan menghabisi wadahnya. Namun di sini Michiru berbohong dengan berkata jika ia sama sekali belum bertemu Musashi. Setelahnya, kita akan ditunjukkan flashback jika Michiru bukanlah manusia biasa dan juga bukan anak kandung Yataro, karena ia hanya dipungut dari tumpukan-tumpukan makhluk dan dianggap berguna oleh Yataro. Karena hal itu, awalnya ia ingin membalas budi sang ayah dengan menjalankan tugasnya. Namun kini Michiru sedikit berubah pikiran setelah bertemu Musashi yang ternyata ia udah jatuh cinta pada anak yang pernah menolongnya tersebut. Balik lagi ke Mitsuki yang terus melatih Musashi dengan sangat serius. Nggak lama, Musashi mengajak Michiru latihan bersama untuk menyatukan energi mereka. Michiru yang sangat senang diajak latihan bersama langsung mengirimkan energi pedang Kitetsunya pada si Musashi. Dan yang mengejutkan, batu hitam lalu muncul di tubuh keduanya saat energi mereka terhubung. Di sini ternyata saat pemilik batu hitam saling terhubung, semua orang yang punya batu hitam dalam tubuhnya juga akan tahu keberadaan satu sama lain. Karena itu Michiru bilang ayahnya kini pasti udah tahu keberadaan mereka. Michiru dan Musashi yang udah bersatu lalu bergabung jadi sebuah makhluk batu hitam yang terbang ke markas klan Uesugi. Beruntung di sana ada Kuroko yang berhasil mengurung makhluk itu hingga Musashi dan Michiru kembali ke wujud mereka semula. Tatsuomi dan Kuroko auto menghampiri kedua anak itu yang Kuroko bilang ia emang udah mencurigai Michiru adalah mata-mata yang selama ini sedang mereka cari. Namun mengejutkannya, Tatsuomi malah meminta si Musashi yang dihukum gantung. Keesokan harinya, Musashi pun bersiap dieksekusi di sebuah lahan kosong, sedangkan si Michiru masih bisa bebas dan melihat keadaan Musashi dari kejauhan. Untuk menolong Musashi, Michiru auto mengaktifkan batu hitamnya, namun ternyata itu merupakan bagian dari strategi Kuroko, karena ia tahu kalau Michiru akan berusaha menyelamatkan Musashi. Dan karena batu hitam saling terhubung satu sama lain, Tatsuomi dan anak buahnya akhirnya tahu keberadaan Yataro ada di selatan Pulau Awaji. Dan karena hal tersebut, Tatsuomi berencana menggempur Pulau Awaji habis-habisan pada esok harinya. Malam harinya, deklarasi perang pun langsung diumumkan pada seluruh anggota aliansi. Ia memberitahu jika Yamata no Orochi punya pelindung kuat yang bisa memantulkan segala serangan. Dan cara satu-satunya mengalahkan makhluk itu adalah dengan mematahkan ke-8 tanduk yang ada di semua kepalanya. Dan Tatsuomi memberikan hadiah besar untuk siapapun yang bisa mematahkan tanduk-tanduk tersebut. Klan Shimizu tentu ingin jadi yang terdepan untuk mendapatkan hadiah-hadiah tersebut, namun Naoe memerintahkan mereka semua untuk berjaga di markas karena katanya dua anggota tim mereka yang gak lain Michiru dan Musashi sedang diawasi. Hingga di sisi lain, Michiru nampak udah berhasil menjatuhkan penjaga untuk menyelamatkan Musashi. Sementara itu, di Pulau Awaji, Yataro melapor pada seseorang kalau ia udah berhasil menemukan keberadaan Dewi Obsidian, di mana orang itu lalu bilang jika ia dan Shiro yang akan menyerang klan Uesugi, sementara Yataro fokus mengamankan sang Dewi. Balik lagi pada Michiru yang akhirnya berhasil membebaskan si Musashi, tapi kemudian Akihiro datang ke tempat itu juga. Akihiro datang untuk mencari tahu asal-usul Musashi yang sebenarnya dan melaporkan pada petinggi kalau ia nggak ada hubungannya dengan Shimazu, agar klannya itu nggak dilarang ke Pulau Awaji. Karena katanya Akihiro sedang mengincar jabatan tertinggi di dalam klannya. Sialnya, gerombolan Kishin lalu datang ke sana, namun yang aneh di punggung para iblis itu terlihat ada makhluk mirip manusia yang menungganginya. Makhluk-makhluk itu ternyata mengenal Michiru dan bilang kalau mereka akan membantu mengambil Dewi Obsidian, karena ternyata mereka juga adalah anak-anak dari Yataro. Di sana, Musashi diberitahu para makhluk itu kalau Michiru cuma berlagak baik di depan Musashi karena tugas ia yang sebenarnya adalah mengambil Dewi Obsidian. Mendengar itu, Musashi nggak percaya jika Michiru adalah mata-mata yang dikirim untuk menghabisinya, tapi Michiru akhirnya mengaku kalau yang saudara-saudaranya katakan itu merupakan suatu kebenaran.
Tubuh Michiru lalu mengeluarkan batu hitam di mana bayangan sang ayah auto muncul dan memuji pekerjaan putrinya itu. Sebelum menghilang, ia meminta Michiru untuk segera menghabisi Musashi. Namun karena gadis itu cuma diam, salah satu saudaranya memaksa Michiru menyerang. Beruntung Musashi bisa merebut pedang Michiru untuk memotong jari makhluk tersebut. Musashi yang tahu Michiru menuruti ayahnya cuma karena ia ingin diakui, mengingatkan pada dirinya dulu. Karena itu Musashi pun mengajak gadis itu melarikan diri. Kacaunya, mereka terus dikejar yang kali ini Michiru terpaksa mengorbankan dirinya untuk melindungi Musashi. Michiru pun dimakan oleh saudara-saudaranya sendiri, namun Naoe dan yang lainnya lalu datang dan menebas makhluk-makhluk itu membuat Michiru bisa terbebas. Hebatnya, Kishin-Kishin itu bisa beregenerasi dan meminta klan Uesugi menyerahkan Dewi Obsidian, membuat Naoe dan Kuroko akhirnya tahu jika di antara Musashi dan Michiru ada yang menyimpan sang dewi dalam tubuhnya. Sementara itu, Michiru nampak udah terluka sangat parah. Beruntung Kuroko menggunakan kekuatannya untuk menutup luka di sekujur tubuh gadis itu. Di sisi lain, Naoe, Akihiro, dan busi-busi klan Uesugi sibuk membantai para Kishin sampai jumlah mereka tersisa hanya 3. Konyolnya, 2 anak Yataro lalu memakan saudara mereka sendiri hingga kemudian kedua makhluk itu bersatu menjadi lebih kuat lagi. Dan setelahnya, gerombolan Kishin yang lebih banyak mulai berdatangan memenuhi markas klan Uesugi tersebut. Naoe mencoba menyerang 2 makhluk yang bersatu tadi, tapi serangannya berhasil dipantulkan karena katanya makhluk-makhluk itu punya darah Yamata no Orochi yang punya kemampuan memantulkan serangan. Gak lama, makhluk-makhluk tadi menyerang kota dalam kastil klan Uesugi, membuat Naoe terpaksa pergi dari tempat Musashi untuk melindungi penduduk desa. Kuroko tetap ada di sana dengan beberapa anggota klan Uesugi, namun kejamnya lawan mereka terus memakan saudaranya sendiri dan tumbuh semakin besar. Bayangan Yataro lalu muncul lagi dan memerintahkan anak-anaknya untuk memakan Michiru juga, yang ia bilang ia hanya butuh anak yang kuat dan gak butuh Michiru yang lemah. Di sisi lain, Tatsuomi ternyata udah turun ke medan tempur dan langsung menyatukan energi dengan beberapa anggotanya. Tatsuomi langsung menyerang walau serangannya bisa dipantulkan dan mengenai teman-temannya sendiri. Namun Kuroko menjelaskan jika jiwa berwarna kuning milik tuannya bisa menyalurkan kekuatan dirinya sendiri ke orang lain melalui energi. Dan terlihat jika anak buah Tatsuomi yang terkena tembakan tadi malah jadi bertambah kuat. Hingga semua klan Uesugi itu menyerang secara serentak yang bahkan gak mampu dipantulkan oleh anak-anak si Yataro. Mereka pun lalu berhasil mengikat tubuh makhluk itu menggunakan formasi naga, hingga akhirnya Naoe mengakhiri hidup makhluk itu dengan sekali tebas. Kuroko lalu merasa heran dan bertanya pada Naoe kenapa para Kishin bisa menembus pelindung klan mereka, yang ternyata itu adalah ulah Shiro yang muncul di tempat Tatsuomi dengan kekuatannya. Shiro pun lalu menampakkan diri di tempat Musashi sambil membawa pedang Tatsuomi yang berhasil ia ambil, hingga semua orang baru menyadari kalau banyak darah yang keluar dari tempat Tatsuomi berada, yang Shiro bilang ia udah menghabisi ketua klan Uesugi tersebut. Semua anggota klan Uesugi yang marah pun mencoba menggabungkan energi mereka untuk mengalahkan Shiro dan berhasil mengikat tubuh pria itu. Namun saat Naoe akan menyerang, hubungan energi mereka terputus karena ada seseorang yang mengganggu penggabungan energi itu dengan sebuah teknik. Hingga orang itu pun lalu datang ke sana di mana ia adalah salah satu dari 8 obsidian yang bernama Inukawa Seiroku. Klan Uesugi yang gak mau menyerah kembali menggabungkan kekuatan mereka, tapi lagi-lagi tali Kitetsu yang dibawa si Seiroku bisa memutuskan penggabungan tersebut. Seiroku meminta Shiro untuk menghabisi orang-orang itu, walau si Shiro malah menemui Musashi. Ia pun kemudian mengirim Musashi dan Michiru ke tempat lain dan menukarnya dengan Yamata Orochi yang datang ke sana. Musashi terkirim ke jantung Pulau Awaji dan langsung ditemui oleh si Yataro. Sementara Yamata no Orochi bisa meluluh lantakan klan Uesugi hanya dengan sekali serang aja. Balik lagi ke Michiru yang tersadar dan mencoba mencegah Musashi untuk bertarung dengan ayahnya. Ia lalu bersujud dan memohon pada Yataro agar mengampuni Musashi, dan ia juga bilang kalau ia akan mencari cara mendapatkan Dewi Obsidian tanpa menghabisi Musashi, membuat si Yataro kembali menyarungkan pedangnya. Yataro kemudian menghampiri Michiru dan memeluk anaknya itu, walau sial ia ternyata berniat menghabisi si Michiru. Beruntung Musashi bisa menyadarinya. Sayangnya dari jarak jauh Yataro ternyata masih bisa mengubah tubuh Michiru jadi batu hitam.
Balik lagi ke pertarungan di mana Naoe berhasil dijerat oleh tali Kitetsu milik si Seiroku dan berhasil dijatuhkan, sementara Yamata Orochi terus menyerang kota. Scene lalu kembali pada Musashi yang diberitahu kalau batu itu adalah wujud asli dari Michiru. Yataro juga memberitahu kalau dirinya selalu membuat percobaan dengan menanamkan pecahan Kishin Orochi pada bayi hingga terlahir anak-anaknya yang seperti dilawan klan Uesugi tadi. Namun Michiru adalah salah satu percobaannya yang gagal karena ia nggak ada bedanya dengan manusia biasa. Gak lama Yataro mengembalikan Michiru dalam wujud semula, namun kali ini gadis itu udah kehilangan semua ingatannya, membuat Musashi marah dan menyerang si Yataro. Di sini Michiru malah mendukung Yataro membuat Musashi lengah dan bisa dijatuhkan. Tapi yang mengejutkan saat Musashi akan dihabisi, Michiru menyerang ayahnya itu dari belakang karena dalam ingatannya ia masih sedikit mengingat si Musashi. Yang hal itu tentu membuat Yataro marah dan menghajar si Michiru. Di sisi lain, klan Takeda akhirnya datang untuk membantu peperangan. Naotora langsung berhadapan dengan Shiro, namun sayang karena batas waktu penggunaan teknik Shiro udah habis, semua anggota 8 Obsidian menghilang dari sana, termasuk juga Yamata Orochi. Dan karena hal itu, Musashi juga kembali ke tempat klan Uesugi. Setelah pertempuran berakhir, Musashi dan kawan-kawan pun diajak oleh Naoe ke suatu tempat, yang adalah tempat makam leluhur para Uesugi Bushi dan juga tempat rahasia Dewi Obsidian tersimpan. Setelahnya, kita akan diceritakan sebuah kisah jika di zaman dulu ada seorang wanita yang memberikan pedang Kitetsu pertama pada seorang Bushi untuk melawan para Kishin, dan gak lain wanita itu adalah sang Dewi Obsidian. Naoe menambahkan walau sang dewi udah meninggal sejak lama, namun rohnya selalu memilih wadah dan memberikan si pemilik tubuh kekuatannya. Karena itu, Naoe percaya dengan kekuatan itu Musashi dapat menyatukan semua Bushidan. Naoe lalu menunjukkan sebuah peti yang katanya bisa membuka kekuatan sang dewi yang tertidur dalam tubuh Musashi. Dan di sini Naoe melakukan itu karena ingin meminta bantuan si Musashi menyelamatkan Tatsuomi. Karena jasad tuannya itu nggak ditemukan dimanapun, membuatnya curiga kalau Tatsuomi masih hidup dan diculik oleh para musuh. Naoe juga memberitahu jika 8 Obsidian adalah pengguna senjata Kitetsu namun berpihak pada para Kishin. Nggak lama, peti pun dibuka dan ternyata berisi gelas yang menyimpan darah Dewi Obsidian yang meninggal pada zaman dahulu, di mana Musashi harus meminum darah tersebut untuk membangkitkan kekuatan sang dewi dalam tubuhnya. Musashi yang merasa hal itu menjijikan kemudian malah menolak untuk meminumnya, hingga yang kocaknya Naoe mau nggak mau memaksa Musashi meminum cairan tersebut. Anehnya Musashi nggak merasakan apa-apa setelah meminum cairan itu, membuat mereka semua pergi dari sana dengan perasaan kecewa. Sementara itu, Kuroko sedang menyusun strategi untuk menyerang balik ke Awaji. Tanpa ia sadari, 8 Obsidian ternyata tahu pergerakan klan Uesugi. Dan di sini misi mereka adalah melindungi Orochi sampai Kishin ular itu selesai memakan semua material di Pulau Awaji untuk menyuplai makanan tersebut langsung pada Kishin hitam. Balik lagi pada Musashi yang diberitahu anggota timnya jika klan Shimazu udah diminta mundur dari peperangan oleh ketua klan mereka. Hingga nggak lama Kuroko datang dan bilang ia punya tugas untuk kelompok tersebut. Sementara itu, Kojiro bertanya pada Naoe tentang ayahnya, namun pria itu bilang ia nggak kenal dengan seorang pria yang bernama Kanemaki Jisai tersebut. Setelahnya, Naotora berbincang dengan Kuroko dan di sini akhirnya terbongkar jika mata-mata yang mengirim gambaran mereka pada 8 Obsidian adalah wanita yang berdiri di belakang si Kuroko ini. Sementara itu, Seiroku memberitahu Yataro jika pria itu dibebas tugaskan karena udah gagal mengambil Dewi Obsidian sebelumnya. Di sini, Shiro dan Seiroku bilang kalau Yataro itu yang terlemah di antara saudara-saudara mereka yang lain, membuat si Yataro pergi dari sana dengan penuh amarah. Keesokan harinya, penyerangan pun dimulai di mana Kuroko langsung memerintahkan mengelilingi Pulau Awaji dengan kobaran api. Yang hebatnya itu hanyalah merupakan sebuah pengalihan karena begitu musuh fokus dengan apinya, tim Musashi udah ditugaskan berenang ke pulau untuk menghancurkan tambang yang merupakan sumber makanan bagi para Kishin. Sialnya, karena si mata-mata, rencana mereka pun udah ketahuan dan harus menghadapi banyak Kishin yang udah berjaga di sana. Namun yang mengejutkan, klan Shimazu lalu datang dan langsung menyerang para Kishin itu. Di sini akhirnya terbongkar kalau Kuroko ternyata udah tahu masih ada mata-mata di dalam klannya. Karena itu, ia memerintahkan klan Shimazu berpura-pura ditarik mundur. Dan di sini kita juga akan diperlihatkan obrolan Akihiro dengan Kuroko sebelumnya. Yang Akihiro bilang mereka nggak mungkin ditarik mundur karena sang ayah yang menginginkan Akihiro dan kelima saudaranya tewas, emang sengaja mengirim mereka semua ke medan tempur. Sayangnya, saat tambang hampir berhasil diledakkan dengan bom, Shiro datang ke tempat itu juga.
Dengan tekniknya, ia pun memindahkan semua peledak itu ke kapal milik klan Takeda, di mana itu semua nggak lain merupakan strategi dari Seiroku. Seiroku lalu memberitahu Kuroko jika mata-mata yang ia kirim nggak hanya satu. Namun ternyata Kuroko udah tahu akan hal itu karena ia telah menangkap siapapun orang yang menginjak lambang klan mereka. Karena anggota Uesugi yang asli nggak akan pernah menginjak lambang tersebut. Seiroku pun tertipu dengan strategi gadis itu yang bahkan kapal Takeda yang Seiroku ledakan hanyalah kapal kosong guys. Hingga nggak diduga Naoe lalu datang ke sana untuk membalas kekalahannya dari Seiroku di pertarungan kemarin. Naoe kembali bisa dijatuhkan, namun sebagai busi terkuat di Uesugi setelah tuannya, ia yang bertekad melindungi semua rekannya pun berhasil bangkit dan mematahkan pedang milik si Seiroku. Dan karena pedang itu udah patah, semua efek yang mengacaukan penggabungan kekuatan para busidan pun auto menghilang. Seiroku akhirnya mengerti jika Kuroko sengaja membuat api besar agar asap menutupi pulau dan memungkinkan Naoe bisa mendekatinya. Ia pun lalu mengeluarkan pedang keduanya untuk melanjutkan pertarungan. Sementara itu, di sisi lain, Naotora dan seluruh pasukannya udah dikirim ke tempat Musashi untuk menghadapi Shiro. Naotora kemudian memberitahu Musashi dan timnya jika tugas mereka yang sebenarnya adalah melawan Yataro. Balik lagi ke Naoe yang langsung menyerang Seiroku dengan kekuatan Kitetsunya. Sialnya, Seiroku masih bisa menghindar dan kembali mengikat si Naoe. Dengan benang-benangnya, Seiroku berhasil melukai satu kaki Naoe dan dengan sebuah teknik khusus, ia juga bisa membuat mata si Naoe nggak bisa melihat apapun. Ia lagi-lagi mengikat si Naoe dan membakar kaki pria itu dengan tekniknya yang lain. Naoe yang nggak mau menyerah pun mencoba bangkit, namun kali ini giliran dua jarinya yang dipatahkan membuat Naoe kesulitan mengangkat pedangnya. Naoe yang terlihat udah nggak berdaya lalu mengingat pesan Tatsuomi yang pernah menitipkan klan Uesugi pada Naoe jika dirinya nggak ada. Nggak lama, Seiroku membuat Naoe kembali bisa melihat yang ia bilang agar si Naoe bisa menyaksikan secara langsung kematian teman-temannya. Sementara Naoe yang nggak patah semangat kemudian membuka perbannya dan mengikatkan perban itu pada tangan dan juga pedangnya. Hingga akhirnya dengan niat melindungi semua temannya, Naoe bisa kembali bangkit dan mencoba melepaskan semua benang si Seiroku yang melilit tubuhnya. Nggak diduga pria itu pun berhasil melakukannya hingga ia dengan sangat cepat langsung menyerang si Seiroku. Sialnya, Seiroku juga ternyata sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat sampai terlihat kalau pertarungan tersebut berat sebelah. Namun saat Naoe akan dihabisi, dua anggota Uesugi datang dan berniat merelakan tubuh mereka sendiri sebagai tameng. Tapi Naoe yang gak mau teman-temannya mati berhasil mencegahnya dengan membiarkan lengannya sendiri tertusuk. Dan karena hal tersebut, ia pun berhasil menancapkan pedangnya pada si Seiroku. Shin lalu berpindah kepada tim Yojiro yang ditugaskan untuk menyelamatkan Tatsuomi, sementara tim Musashi mulai bergerak mencari keberadaan Yataro. Di sisi lain, Naotora mengurung Shiro dalam sebuah pelindung agar pria itu nggak bisa kemana-mana dan harus berduel dengannya. Naotora lalu berkata jika ia pernah bertemu Shiro pada 10 tahun yang lalu walau si Shiro nggak bisa mengingatnya. Nggak lama, Shiro mengeluarkan kekuatan pedangnya yang berhasil menghancurkan pelindung si Naotora dengan sangat mudah. Ia juga menunjukkan sebuah teknik yang bisa membuat Naotora dan hampir semua pasukannya terkurung di dalam air. Walau kali ini giliran Naotora lah yang berhasil menebas pelindung buatan si Shiro tersebut. Naotora kemudian menyerang Shiro, namun pria jahat itu bisa mengembalikan semua serangan Naotora pada dirinya sendiri. Hingga nggak lama Shiro menunjukkan warna jiwanya yang asli, yaitu jiwa putih yang Naotora bilang merupakan yang terkuat. Sebaliknya, Shiro mengejek jiwa biru Naotora yang katanya nggak lebih kuat dari jiwa berwarna merah. Sampai keduanya pun lalu beradu kekuatan. Walau Shiro bisa menekan si Naotora, Naotora yang masih bisa bertahan lalu berkata Shiro emang diberkati oleh Dewa Senjata karena punya jiwa berwarna putih. Namun ia akan membuktikan jika jiwa biru juga bisa menjadi kuat. Nggak lama, Shiro menciptakan kotakan lahar dan langsung menimpa tubuh si Naotora. Beruntung ketua klan Takeda itu menggunakan elemen air untuk memadatkan lahar tersebut. Hingga hebatnya, si Naotora kemudian bisa menciptakan dua harimau berelemen api dan air untuk menyerang balik. Di sini dijelaskan walau jiwa biru emang dianggap yang terlemah, namun dengan penguasaan yang hebat, seorang berjiwa biru bisa menggunakan kekuatan Kishin yang dapat menguasai elemen. Karena itu, Naotora bisa menggunakan elemen air dan api walau serangannya masih belum cukup kuat untuk menyentuh si Shiro.
Shiro kemudian memindahkan tempat pertarungan mereka ke suatu tempat, di mana di sana Naotora lalu menarik kedua elemen yang ia keluarkan tadi dan merubahnya jadi bola hitam kecil dalam genggamannya. Setelahnya aura hitam keluar dari tubuh Naotora membuat bulatan tadi berubah jadi sebuah belati dan sarung tangan hitam. Yang katanya ia menciptakan teknik tersebut untuk membalas kematian rekan-rekannya yang dulu dihabisi oleh seseorang yang gak lain adalah si Shiro. Hingga akhirnya tanpa terlihat bergerak, Naotora bisa mengenai tubuh lawannya itu, membuat ia bisa kembali ke tempat semula. Naotora lalu memberitahu anak buahnya walau ia nggak bisa mengalahkan Shiro, namun ia udah berhasil menghancurkan pedang Kitetsu pria jahat tersebut. Sayangnya walau menang, tangan Naotora menjadi hitam yang membuatnya nggak bisa menggunakan kekuatan untuk sementara waktu. Shin lalu berpindah ke tim Musashi walau mereka nggak ikut mengalahkan para Kishin yang cuma dihabisi oleh klan Shimazu aja. Mitsuki yang nggak mau mereka nggak berbuat apa-apa lalu menyemangati rekan-rekannya agar ikut bertarung. Sampai ia pun berhasil mengalahkan satu Kishin dengan pedangnya. Seluruh anggota klan Amako lalu membantu kaptennya tersebut, membuat Musashi bersemangat untuk ikut bertempur juga. Katsumi lalu meluapkan kekesalannya yang ia bilang Akihiro sebagai ketua tim nggak memerintahkan klan lain untuk ikut bertempur sejak mereka berada di tempat itu. Makanya ia mengambil inisiatif sendiri. Nggak lama mereka semua sampai di depan sebuah gerbang yang ternyata Michiru dan Yataro ada di dalam tempat itu. Nggak lama Michiru mulai mengingat kenangannya bersama Musashi hingga ia dikejutkan oleh sebuah cahaya di mana cahaya itu berasal dari makhluk-makhluk ciptaan Yataro yang pria itu simpan di sana. Sementara itu perdebatan terjadi di luar karena klan Shimazu nampak ingin mendapatkan nama baik untuk klannya sendiri. Bahkan sombongnya salah satu dari mereka yang bernama Sarushiha menyebut si Musashi nggak berguna. Mendengar itu, Musashi berkata ia emang sadar nggak bisa berbuat banyak, namun ia tetap akan berjuang memimpin teman-teman lainnya. Nggak lama, Yataro pun muncul di tempat itu juga, walau di sini ia udah menyerap semua energi dari anak-anaknya dan kemudian berubah jadi seekor monster besar. Monster Yataro ternyata bisa mengendalikan tubuh anak-anaknya dan mengubah mereka menjadi bilah pedang, sampai membuat para busik klan Awako gemetaran, berbeda dengan klan Shimazu yang terlihat tetap tenang. Akihiro langsung memimpin saudara-saudaranya untuk menghancurkan tanduk si Yataro. Walau mereka semua terhalang oleh bilah-bilah pedang tadi yang membuat klan Shimazu gak bisa menyatukan kekuatan. Bahkan Sarushiha hampir aja tewas oleh Yataro, namun Musashi yang tadi ia bilang lemah akhirnya menolong anak itu. Konyolnya Sarushiha bukannya berterima kasih tapi malah pergi begitu aja. Klan Shimazu terus mencoba untuk terhubung walau mereka selalu aja gagal. Namun Musashi kembali membantu dengan menghancurkan pedangnya satu persatu membuat jalur sedikit terbuka. Melihat itu Yataro langsung menghajar Musashi sampai anak itu terhempas. Hingga setelahnya pedang-pedang Yataro kembali mengisi celah-celah di antara klan Shimazu. Salah satu Shimazu yang bernama Natsuki lalu berhasil terkurung oleh pedang-pedang si Yataro. Yang parahnya Akihiro malah berkata itu karena si Natsuki terlalu lambat bergerak. Namun gak diduga Musashi lagi-lagi menyelamatkan anggota klan Shimazu tersebut. Setelah menolong Natsuki, Musashi bergantian menolong Shirasu lagi yang kini jadi incaran si Yataro. Hingga akhirnya berkat Musashi, Shirasu bisa menghubungkan kekuatannya dengan Akihiro, membuat anak itu berhasil menghancurkan tanduk Yataro dan berhasil mengalahkannya. Musashi dianggap sebagai pahlawan oleh teman-temannya dalam pertarungan itu, namun para anggota Shimazu tetap aja terlihat sombong. Setelah Yataro dikalahkan, otomatis musuh yang para aliansi harus hadapi hanya tinggal Yamata no Orochi aja, tapi tiba-tiba Yataro berubah jadi makhluk aneh yang membawa banyak material tambang ke tempat Orochi berada. Melihat itu, Musashi bilang kalau tim mereka harus melakukan sesuatu, di mana kali ini saudara-saudara si Akihiro setuju dengan pendapat Musashi, walau mereka nggak tahu apa Akihiro juga akan berpendapat sama dan mau bekerja sama. Di sini, Shirasu akhirnya mengakui kalau Musashi nggak payah seperti yang ia katakan sebelumnya, membuat Akihiro terlihat marah dan malah menjauh dari sana. Shirasu lalu mulai mengatur strategi dengan membuat hubungan energi yang kali ini mengikut sertakan Katsumi juga si Musashi, membuat semua orang terlihat bahagia kecuali si Akihiro. Akihiro lalu memarahi timnya yang terlihat senang sementara rekan mereka yang lain sedang kesusahan melawan Orochi yang udah disuplai makanan oleh Yataro. Shirasu kali ini berani mendebat Akihiro yang bahkan gak melakukan apa-apa saat Natsuki hampir mati, dan bilang kalau Akihiro hanya peduli pada diri sendiri. Bahkan ia berkata pada semua orang kalau Akihiro itu hanya memikirkan untuk jadi ketua klan Shimazu yang berikutnya.
Parahnya, Akihiro bilang jika ia emang cuma menganggap semua orang termasuk saudara-saudaranya hanya sebagai pion untuk membantunya merebut kekuasaan. Yang tentu itu membuat semua anggota Shimazu meninggalkan si Akihiro. Akihiro lalu membuang sesuatu yang kemudian dipungut oleh Musashi. Musashi langsung menanyakan benda apa yang dibuang Akihiro yang salah satu anggota klan Shimazu bilang itu merupakan sebuah penanda yang biasa mereka gunakan untuk membuat formasi sejak kecil, sambil membicarakan impian mereka semua di masa depan. Nggak lama, karena Akihiro nggak ada, Shirazu meminta Musashi menggantikannya sebagai ujung tombak untuk menghabisi Shiotaro. Penggabungan pun dimulai, walau nggak diduga Akihiro menghalangi Musashi membuat penggabungan mereka gagal. Akihiro lalu bilang ia akan mencuri penggabungan energinya agar bisa mendapat prestasi untuk dirinya sendiri. Setelahnya, kita akan dibawa flashback di mana sebenarnya dulu Akihiro hanyalah seorang anak pemalu, bahkan dulu yang nggak mau jadi ujung tombak dan malah meminta Shirazu karena Shirazu merupakan anak yang paling tua. Walau di sini sekilas kita diberitahu kalau Akihiro dan saudara-saudaranya berbeda ibu, guys. Nggak lama, Akihiro pun berhasil mencuri penyatuan pedang dan berhasil menjatuhkan Yataro. Melihat itu, para saudara-saudaranya mulai mempertanyakan sejak kapan Akihiro berubah seperti haus akan prestasi, yang bahkan Shirazu sang anak tertua nggak tahu akan hal itu. Setelahnya, kita lagi-lagi dibawa flashback saat Akihiro baru aja selesai ujian pedang dan baru ketahuan kalau ia punya jiwa berwarna merah. Membuat sang ayah bangga dan auto menunjuk Akihiro sebagai calon penggantinya karena saudara-saudara si Akihiro yang lain punya jiwa berwarna biru. Sebenarnya Akihiro sempat menolak dan berkata kalau jabatan itu seharusnya diberikan pada kakak tertuanya. Karena selain lebih tua, Sarushia juga kuat dalam teknik berpedang juga memanah. Mendengar itu, sang ayah berkata jika Sarushia bisa mengalahkan Akihiro kali ini, maka jabatannya akan diturunkan pada anak tertuanya tersebut. Namun ternyata setelah mendapat jiwa merah, Akihiro jadi lebih kuat dari sang kakak dan bisa mengalahkannya. Walau begitu, Akihiro tetap menentang keputusan sang ayah, membuat ayahnya murka dan mengumumkan pada seluruh klan jika mulai saat ini Sarushia akan jadi pelayan Akihiro. Mulai saat itu, Akihiro pun mulai memimpin saudara-saudaranya dalam pertempuran dan selalu mendapat pujian dari ayah dan seluruh anggota klannya. Di lain sisi, pasukan aliansi masih sibuk melawan Yamata no Orochi dan di samping itu Yataro ternyata masih bisa bangkit lagi. Membuat Akihiro kembali memimpin, yang kali ini ia meminta seluruh timnya ikut menggabungkan kekuatan. Akihiro meminta semua orang gak bergerak dan mulai penggabungannya hingga di sini akhirnya terbongkar jika Akihiro menjadi kejam karena sebenarnya ia merasa bersalah, merasa udah mencuri peran kakaknya menjadi pemimpin. Bahkan kali ini ia meminta rekan-rekannya menyatukan kekuatan sambil tetap diam agar menjaga mereka tetap aman dari Shiotaro. Dan sebenarnya ia ingin mendapat prestasi dalam perang itu agar saudara-saudaranya ikut mendapat pujian juga. Walau sial saat akan menghabisi Yataro, salah satu kepala Orochi auto muncul di hadapannya dan langsung memakan Shiotaro bersama Akihiro yang ada di sana juga. Sialnya, melihat itu pasukan aliansi malah memerintahkan mereka untuk mundur karena sebentar lagi Yamata no Orochi akan berada dalam kekuatan penuhnya. Walau begitu, Akihiro ternyata masih bertahan hidup dalam tubuh Yamata no Orochi hingga nggak diduga Sarushia datang untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Sarushia ternyata disadarkan oleh Musashi yang mengembalikan penanda formasi milik si Akihiro, dan begitu melihat Akihiro selalu membawa itu, Sarushia akhirnya tahu kalau selama ini Akihiro nggak pernah melupakan kata-katanya dulu yang ingin menjadikan kakaknya ujung tombak dalam formasi mereka. Hingga akhirnya Sarushia pun mengembalikan penanda itu pada Akihiro. Di sini akhirnya Sarushia tahu kalau Akihiro selama ini selalu mengemban tugasnya sendiri untuk menggantikan dirinya. Akihiro juga bilang sebagai ujung tombak ia selalu bimbang antara memilih menghancurkan tanduk Kishin atau menyelamatkan rekannya yang sedang dalam bahaya karena sebagai ujung formasi ia nggak bisa melakukan itu secara bersamaan. Makanya di sini sebelumnya Akihiro nggak mencoba menyelamatkan Natsuki, guys. Dan makanya di serangan terakhir tadi ia meminta semua rekan-rekannya tetap diam karena nggak mau mereka ada dalam bahaya. Nggak diduga semua saudaranya bersama Musashi dan Mitsuki ternyata ada di sana juga dan akhirnya mereka tahu perasaan Akihiro yang sebenarnya. Setelah kesalahpahaman selesai, penggabungan pun kembali dimulai hingga Akihiro pun berhasil mematahkan tanduk milik Shiotaro dan berhasil membuat Yamata no Orochi kehilangan sumber makanannya. Dan berkat tim Akihiro jugalah semua pasukan aliansi akhirnya berhasil mematahkan ke-8 tanduk Orochi, membuat iblis ular itu bisa dikalahkan. Setelah semua selesai, Akihiro akhirnya berterima kasih pada Musashi yang udah menjadikan hubungan persaudaraannya kembali membaik. Sementara itu, di lain sisi, tim Yojiro udah dipersiapkan untuk misi terakhir yaitu menyelamatkan Tatsuomi.
Anehnya, butiran-butiran Kitetsu yang keluar setelah Orochi kalah nggak bisa terserap ke pedang para busi dan malah mengarah ke dalam gunung. Hingga nggak lama terjadi ledakan yang disertai keluarnya batu-batu hitam di gunung bersamaan dengan tim Kojiro yang udah memulai misi penyelamatan mereka. Beruntung Kojiro dan timnya berhasil menyelamatkan Tatsuomi, walau di sini terlihat kalau ketua klan Uesugi itu kehilangan satu lengannya akibat serangan Shiro di scene sebelumnya. Tatsuomi lalu berkata pada Musashi jika saat ditangkap ia pernah berbincang dengan Michiru, di mana walau gadis itu belum bisa mengingat Musashi sepenuhnya, si Michiru sempat menanyakan tentang si Musashi pada dirinya. Membuat Musashi berniat mencari keberadaan Michiru, walau mengejutkannya karena ledakan tadi Gunung Awaji udah hancur dan terbentuk sebuah lubang besar di tengahnya. Di dalam lubang itu lalu muncul sebuah pedang hitam bersama sesosok makhluk aneh yang ternyata adalah Shiataro, di mana katanya yang tadi tim Musashi hancurkan hanyalah cangkang kosong, sementara bentuk yang ada di sana adalah Yataro yang asli. Dan yang paling mengejutkan, pedang hitam yang dipegang Yataro ternyata adalah si Michiru yang udah berubah wujud berkat penelitian Shiataro, dan ia memberi nama pedang tersebut dengan nama pedang Dewi Hitam. Nggak lama, Tatsuomi memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, namun dengan sekali tebas aja Yataro bisa mengalahkan mereka semua. Musashi yang marah pun lalu menyerang sendirian, namun energi Kitetsunya bisa diserap oleh pedang Dewi Hitam, dan gak hanya Musashi karena setelahnya energi semua orang yang ada di sana pun ikut terserap juga. Bayangan Michiru lalu muncul di atas pedangnya, membuat Musashi ingat pada Dewi Obsidian karena kini Michiru punya kekuatan yang sama dengan sang Dewi. Setelah menyerap energi musuhnya, Yataro pun memulai pembantaian sepihak. Beruntung Musashi bisa cepat menghentikannya. Musashi lalu bisa mendengar suara Michiru yang berkata ia melakukan ini semua cuma karena ingin dihargai oleh ayahnya. Namun setelah melihat Musashi, Michiru merasakan sesuatu dalam dirinya, mulai menangis karena udah membantu sang ayah. Karena nggak mau anaknya terpengaruh oleh Musashi, Yataro pun mencoba menghabisi si Musashi. Beruntung Naotora datang dan melindungi anak itu. Naotora juga membawa pedang si Tatsuomi, membuat ketua klan Uesugi itu bisa menyalurkan kekuatannya pada Naotora dan juga si Naoe. Sialnya, Naotora dan Naoe bisa dijatuhkan dengan sangat mudah hingga setelahnya Yataro kembali menyerang semua anggota aliansi yang berada di sana. Namun saat ia akan menyerang Musashi dan kawan-kawan, waktu tiba-tiba aja terhenti. Sebuah celah lalu terbuka di mana di sana ada Michiru, walau terlihat ia udah berubah jadi anak kecil. Musashi pun auto menghampiri Michiru dan setelah masuk ke ruang itu, tubuhnya juga kembali menjadi seorang anak-anak. Michiru lalu memperlihatkan masa lalunya di mana dulu Yataro menganggap Michiru hanya sebagai sampah nggak berguna, membuat Michiru rela melakukan apapun agar ayahnya itu mengakuinya. Michiru lalu berkata jika sebenarnya ia menyukai Musashi, dan awalnya berniat menghilangkan kesedihannya bersama pemuda itu, membuat si Musashi mengajak Michiru pergi bersama untuk ikut bertualang dengan teman-temannya. Mendengar itu, Michiru sangat senang dan bersedia pergi dengan Musashi hingga tubuh mereka pun kembali seperti semula dan ingatan Michiru akhirnya kembali juga. Michiru lalu memberitahu jika batu hitam di dalam tubuh Yataro lah yang udah mengubahnya menjadi pedang. Maka dari itu, Musashi diminta menghancurkan batu itu untuk mengubah Michiru ke bentuk manusianya lagi. Michiru juga memberitahu jika Musashi yang udah meminum darah Dewi Obsidian, kekuatannya udah mulai terbangun. Di mana di sana Musashi diminta memilih satu pintu dari warna jiwa yang bisa ia kuasai sepenuhnya. Musashi pun memilih pintu jiwa berwarna kuning dan auto kembali ke dunia nyata dengan kekuatan barunya. Musashi dan Yataro pun langsung beradu kekuatan, yang sialnya Yataro yang lebih kuat berhasil menebas satu lengan Musashi. Yang Tatsuomi bilang Musashi nggak bisa menggunakan kekuatan penuhnya karena hanya 1/5 meminum darah Dewi Obsidian. Walau begitu, berkat memilih jiwa kuning, Musashi bisa memfokuskan semua kekuatan ke satu jarinya aja. Dan dengan jari itu ia pun berhasil mengalahkan Yataro. Batu hitam lalu keluar dari tubuh Yataro, namun saat Musashi akan menghancurkannya terdengar suara Michiru yang berkata ia ingin berbincang dengan sang ayah, membuat Musashi membawa tubuh Yataro yang asli untuk menemui si Michiru. Di hadapan Yataro, Michiru berkata ia sebenarnya cuma ingin menghabiskan waktunya dengan sang ayah aja. Namun Yataro tetap bersikeras jika ia dan Michiru punya mimpi yang sama, yaitu jadi makhluk terkuat di muka bumi. Membuat Michiru yang melihat ayahnya nggak bisa dibawa ke jalan yang benar, memutuskan kalau mereka harus menghancurkan batu hitamnya. Walau di sini Michiru jujur pada Musashi jika batu hitamnya hancur, maka tubuhnya juga akan ikut lenyap bersama sang ayah. Mengejutkannya, Yataro bilang karena setengah tubuh Michiru sama seperti manusia biasa, maka setelah batunya hancur hanya Yataro sendirilah yang akan lenyap.
Michiru lalu menangis di depan ayahnya dan berkata kalau ia mempedulikan pria itu, membuat si Yataro mulai sadar akan keberadaan Michiru, namun bersamaan dengan itu batu hitam pun hancur. Kitetsu para busi kembali ke tubuh mereka karena kalahnya Yataro, sementara Musashi dan Michiru berhasil kembali ke dunia nyata. Singkat cerita, 2 minggu pun telah berlalu di mana mereka semua yang berjasa dalam perang diberikan penghargaan oleh klan Uesugi sebagai pahlawan. Musashi diminta bergabung oleh 2 orang sekaligus, yaitu Tatsuomi dan Naotora, di mana ia diminta memilih mau bergabung dengan klan mana. Namun Musashi menolak karena katanya ia udah punya klan sendiri bersama Kojiro dan Sugumi, dan klan itu ia beri nama klan Kinemaki yang merupakan nama keluarga si Kojiro. Sementara itu, Michiru ditahan di dalam sebuah bangunan karena kesalahannya. Keesokan harinya, Tatsuomi memberitahu Kojiro kalau ia sama sekali nggak bisa menemukan catatan tentang ayah Kojiro dalam klannya. Dan karena itu, ia menduga kalau dulu ayah Kojiro hanya beraliansi dengan klan Uesugi aja. Tapi walau begitu, melihat ayah Kojiro mendapat gulungan klan Uesugi yang terdapat tanda tangan ketua klan sebelumnya, Tatsuomi yakin kalau ayah Kojiro merupakan orang yang penting. Karena itu, Tatsuomi bersedia membantu mencari kebenaran, bahkan sampai berencana meminta bantuan pada 4 jenderal besar lainnya. Di sisi lain, Musashi mengajak Michiru berjalan-jalan karena ia udah meminta Tatsuomi membebaskan hukuman Michiru selama 1 hari. Berpindah pada Akihiro dan kelima saudaranya, di mana Tatsuomi memberi hadiah sebuah kastil terbang pada mereka semua, agar bisa bebas dari sang ayah dan beroperasi atas nama sendiri. Balik lagi pada Musashi yang memberikan Michiru cincin dan lalu kembali berjalan bersama layaknya sepasang kekasih. Sore harinya, Musashi mengembalikan pedang Kitetsu milik Michiru, namun hal menyedihkan ternyata terjadi di sana. Di mana ternyata Musashi tahu kalau hidup Michiru nggak akan lama lagi, makanya hari itu ia mengajak Michiru berjalan-jalan untuk terakhir kalinya. Hingga akhirnya Michiru pun lenyap dalam pelukan Musashi. Dan di akhir film, saat para aliansi mulai membubarkan diri, Tatsuomi berbincang dengan Naoe yang katanya walau salah satu anggotanya mati, 8 obsidian pasti akan mencari anggota baru untuk menggantikannya. Dan bener aja karena film ini ditutup oleh Shiro dan kawan-kawan yang menculik si Katsumi hingga akhirnya season kedua pun tamat. Oke, karena season keduanya udah habis, gue Ega undur-undur dan gak yakin movie pamit. Dadah!